Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjah, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap tentunya mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Safwatul Tafasir. Pada malam Sabtu ini kita akan melanjutkan pada ayat yang berikutnya, yaitu pada ayat yang ke-213 sampai dengan ayat yang ke-217 218. Sebelum kita membaca tafsir daripada ayat 213 sampai 218, sini seperti biasa muallif ataupun pengarang kitab akan menjelaskan kepada kita tentang al-munasabah, hubungan ataupun keterkaitan ayat yang akan kita baca atau ayat yang sudah kita baca dengan ayat yang akan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munasabatu. Zakara subhanahu wa ta'ala fil ayati as-sabiqati anna an-nasa fariqani, fariqun yas'a fil ardi fasadan wa yudillu an-nasa bi khalabati lisanihi wa quwwati bayanihi, wa fariqun ba'a nafsahu lil haqqi yabtaghi bihi radiyallahu wa la yarju ahadan siwah. ولما كان لابد من التنازع بين الخير والشر ولا بد للحق من سيف مسلط إلى جانبه
lidza syara'a Allahu lil mu'minina an yahmilu as-sayf mudadhirina wa syar'al jihad daf'an lil 'udwan wa rad'an lil zulmi wat tughyan. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Safatul Tafsir beliau menjelaskan Zakar subhanahu wa ta'ala fil ayat as-sabiqah pada ayat-ayat yang lalu artinya ayat-ayat yang sudah kita baca Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan Allah telah menjelaskan jadi ayat-ayat yang sudah kita baca di situ baik ayat yang ke 208 sampai 212 yang kita sudah baca situ Allah katakan annan nasa fariqani, bahwasanya manusia itu ada dua kelompok jadi manusia itu memiliki dua kelompok Yang pertama, fariqun yas'a fil ardi fasadan. Kelompok pertama ada sekelompok manusia yang kerjaannya di muka bumi ini selalu melakukan kerusakan. Jadi memang di sini kerjaannya melakukan kerusakan saja. Bukan saja dalam bentuk kerusakan fisik di dunia akan tetapi kerusakan-kerusakan yang tidak nampak oleh mata pun mereka lakukan. Ini kelompok kelompok yang pertama. Nah, di sini makanya menggunakan fi'il mudhari' fariqun yas'a dari kata sa'a yas'a, artinya yas'a itu selalu melakukan atau selalu berbuat di muka bumi ini fasadan kerusakan wa yudillun nasa dan menyesatkan orang. Bukan saja mereka melakukan kerusakan dalam bentuk zahir tapi juga yudillun nas dalam bentuk yang batin pun artinya mereka menyesatkan orang. Mungkin yang tadinya ada sekelompok orang-orang yang mereka sudah beriman kepada Allah, sekelompok orang-orang yang sudah berada di jalan Allah, mereka rayu, mereka goda dengan berbagai macam cara-cara yang mereka miliki, yang dikatakan ini adalah cara-caranya syaitan, yang dalam salah satu kitab itu disebutkan ada cara-cara yang digunakan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia itu adalah dengan cara al-waswasah contohnya, dengan bisikkan ataupun dengan memberikan adanya suatu was-was. Apa sih was-was itu? Was-was itu bawaannya apa itu? Ketakutan aja. Arti bawaannya apa tuh? Selalu menjadikan dia itu ragu. Was-was itu bisa diartikan juga dia jadi galau atau bingung. Nah itu cara-cara yang digunakan oleh syaitan untuk menyesatkan siapa? Manusia. Nah cara-cara yang lain juga digunakan oleh syaitan tuh untuk menjadikan manusia itu sesat, bisa dengan menggunakan harta, bisa juga dengan menggunakan tahta, jabatan, bisa juga ada yang dengan menggunakan wanita, kan begitu. Nah, tiga hal ini selalu dijadikan sebagai senjata oleh syaitan untuk untuk menyesatkan manusia. Ada orang yang kuat dengan harta, dia mampu untuk bertahan.
artinya tidak bisa dia disesatkan dengan harta. Ya, ada juga dia kuat dengan adanya jabatan. Setinggi jabatan apapun yang akan orang berikan kepada dia, dia tidak merasa apa? Bangga. Tapi dia lemah satu dengan apa? Wanita. Ya. Nah, ini kebanyakan ya, manusia itu memang lemahnya kepada siapa? Kepada wanita. Ya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja beliau menyebutkan, ya, aku tidak pernah meninggalkan suatu fitnah yang lebih besar dari yang lain kecuali fitnah apa? Tentang perempuan. Ya. Jadi yang namanya seorang perempuan atau wanita itu dijadikan sebagai apa? Senjata oleh syaitan untuk menyesatkan orang-orang yang sudah berada di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa melihat berapa banyak orang yang sukses, orang yang berhasil, ya, orang-orang yang sudah memiliki jabatan tinggi, harta melimpah, ya. Tapi ketika digoda dengan satu yang namanya wanita, dia pasti apa? Khilaf. Ya, terkena dengan yang namanya apa? Tipu muslihat wanita. Ya. Ya, jangan jauh-jauh, coba aja kita perhatikan kisah yang dialami oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf ganteng, Zulaikha cantik. Ya, secara logika perempuan mana yang enggak demen ame laki ganteng? Secara logika, ya, laki mana enggak demen ame perempuan cantik? Ya, pasti demen. Makanya di situ Allah katakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ya, itu Zulaikha sudah apa? Jatuh cinta, demen sama siapa? Nabi Yusuf. Wa hamma biha, dan apa? Nabi Allah Yusuf pun sudah apa? Sudah demen. Ya, itu wajar. Kenapa? Yang namanya manusia itu kan punya nafsu. Ya, tapi Allah katakan laula arra'a burhana rabbi. Ya, seandainya di situ tidak ada yang namanya petunjuk Allah, pasti bakal apa? Bakal terjadi sesuatu. Ya kan? Ya, jangankan kalau kita bayangkan kita ngelihat perempuan cantik di suatu tempat yang luas. Ya, jangan di tempat yang sepi. Di tempat yang luas aja kadang kita ngapain? Ya, mencari celah kapan biar bisa tuh saya dekat sama dia kan begitu. Ya. Nah, ini yang dialami oleh Nabi Allah Yusuf dengan Zulaikha. Mereka berdua sudah berada di mana? Dalam sebuah kamar. Ya, yang Allah katakan dalam Al-Qur'an wa ghallaqatil bab. Pintu semua sudah diapain? Terkunci. Ya. Wa qalat haytalak. Ya, istilah katanya, ayo dong Bang. Wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Ya, pintu udah kau kunci Bang. Ngapain lagi kita? Tuh, ya kan? Itu yang dialami oleh siapa? Seorang nabi. Ya, nah bagaimana kita? Ya, yang manusia biasa yang mungkin keimanan kadarnya kita itu bisa apa? Bisa ke itu, ya, tuh. Nah, itu memang cara-cara yang digunakan oleh siapa? Syaitan, ya, dalam rangka untuk menyesatkan makhluk yang namanya manusia. Ya, itu. Baik. Menyesatkan manusia ini bi khalabati lisanihi. Ya. Bi khalabah lisanihi artinya dengan apa? Kepandaian berbicara. Ya. Kayak saya bilang kan, orang-orang sekarang kalau bicara jago-jago. Ya, hebat mereka kalau berbicara itu. Ya. Tuh. Hebatnya apa? Ya, untuk memberikan apa? Keyakinan, ya, untuk meyakinkan orang-orang yang diajak apa ya? Bicara. Ya, kalau kita lihat sekarang Pak, mana sih sales yang nggak bisa bicara? Ya, sales-sales tuh yang berkeliaran di jalan-jalan di mana-mana itu, ya, jago-jago kalau ngomong gitu. Ya, apalagi ngelobi-ngelobi kita tuh. Ya, kalau dia ada maunya dimanapun kita ditelepon, kapanpun kita ditelepon. Ya, kalau perlu didatang. Ya, gitu. Kenapa? Bi khalabati ya lisanihi wa quwwati bayanihi.
ya, bahkan dengan kekuatan apa? Ya, argumen, ya, ataupun alasan, ya. Jadi bukan hanya dia pandai bicara, dia pun apa? Mampu untuk memberikan apa? Argumen atau alasan, ya. Tuh. Cuman sekarang tuh banyak, ya, orang-orang menawarkan bisnis-bisnis yang menjanjikan, ya. Nggak ada yang namanya bisnis nggak menjanjikan, ya. Pasti dibilang menguntungkan, ya, sekian persen. Nah itu semuanya apa? Ya, karena kepinterannya dia itu dalam berbicara dengan menggunakan apa? Alasan ataupun dalil. Nah itu kelompok yang apa itu? Yang pertama kerjaannya melakukan kerusakan dan menyesatkan orang lain, ya. Wa fariqun ba'a nafsuhu, ada kelompok yang kedua, ya, yang dia itu apa? Ba'a nafsuhu, rela menjual dirinya. Jangan dipahami jual diri kayak perempuan-perempuan, bukan, ya. Tuh, artinya dia mengorbankan dirinya lil haqqi, ya, dalam suatu kebenaran, ya. Nah, kalau yang dialami oleh, maaf ya, wanita-wanita, ya, yang istilah kata itu dia menjual dirinya itu, apakah itu lil haq? Bukan, ya, karena itu untuk mencari apa? Fulus dan juga kepuasan, ya, itu beda, ya. Tapi orang yang benar di sini adalah ia berdagi bihi, ya, ridallah, yang dia cari apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bukan dia itu mencari apa-apa, bukan pengen menjadi orang yang tenar, bukan, ya, bukan pengen menjadi orang yang apa? Kesohor, bukan. Ya, bukan pengen menjadi orang-orang yang bakal dikenal di sana sini, bukan, ya. Tapi yang dia cari apa? Ridullah, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita bayangkan Bapak-bapak sekalian, ya, tidak ada sesuatu yang diinginkan oleh makhluk, ya, ya, apa? Melainkan ridho Allah, ya. Karena seperti yang sudah saya jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu, yang nanti itu, ya, penduduk surga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Allah mengunjungi para penduduk surga, di situ Allah menanyakan, ya ahlal jannah, wahai para penduduk surga, ya, aku sudah memberikan apa yang engkau inginkan, ya, adakah sesuatu yang kurang dari engkau terhadap dariku, kata Allah, ya. Para penduduk surga menjawab, tidak ya Allah, semua apa yang kami inginkan engkau telah berikan kepada kami selaku penduduk surga, ya. Tapi ada sesuatu yang, ya, menurut saya atau menurut kami, kata penduduk surga, belum kami dapati. Apa? Ridhoka, keridhaan darimu. Tuh, ya. Allah bilang, wa kaifala Allah, ya, bagaimana aku tidak ridho, ya, sekarang sesuatu apa-apa yang belum pernah aku berikan waktu kamu di dunia, sekarang aku apain? Aku berikan, ya, yang enggak ada di dunia sekarang aku udah berikan, ya. Gimana enggak ridho coba? Ya jelas dong ridho udah. Tuh, ya. Ya karena yang ngomong adalah Allah Subhanahu wa taala, baru para penduduk surga itu merasa apa? Merasa yakin, ya, merasa puas dengan jawaban yang dikatakan langsung oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibarat kata nih, kita dapat sesuatu dari orang yang cinta sama kita, ya, secara etika, secara akhlak kita kan bakal ngomong, nanya, ini benar-benar ente ridho kan nih? Kan, ada ridho, benar ridho, benar. Nah kalau udah ngomong gitu berarti kan kita apa? Tambah yakin, ya. Artinya dia ngasih sesuatu sama kita itu bukan karena alasan apa-apa, ya, karena dengan apa? Ketulusan hati dia, ya. Tuh ridho kalau bahasa kita itu, ya. Baik. Wala yarju ahadan siwahu, ya, orang yang menjual dirinya di jalan Allah untuk mengharapkan ridha Allah, tidak mengharap apapun kecuali apa? Ridha Allah saja yang mereka harapkan.
Tuh, ya, enggak ada tuh yang namanya jabatan, enggak ada tuh yang namanya popularitas, enggak ada tuh yang namanya tenar, enggak ada tuh yang namanya bakal dikenal di sono sini, enggak penting ya bagi orang-orang yang apa? Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Nah, ini kelompok yang kedua adalah kelompok yang memang benar-benar mereka berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Walamma kana la budda min at-tanazu'i bainal khairi wasyarr, ya, maka tatkala terjadinya perselisihan ya antara yang baik dengan yang buruk ya, ataupun yang hak dengan yang batil ya. Jadi kalau terjadi itu perang ya antara nafsu dengan apa? Iman ya, itu kan yang harus kita lawan apa? Nafsu kita kan. Ya, tuh. Kalau kita punya iman, maka nafsu bakal apa? Bakal kalah, ya. Tapi kalau iman kita kagak, ya udah. Ya, kita bakal kejerumus. Ya kan? Makanya kan dalam hadis Nabi katakan la yuzni zani hina yuzni wa huwa mu'min. Ya, tidak akan seseorang melakukan perbuatan zina saat dia berzina imannya lagi enggak ada. Tuh. Ya, wala yashrabu syaribul khamr. Seseorang tidak akan mengkonsumsi minuman khamr hina yashrab wa huwa mu'min. Pada saat dia minum khamr itu kecuali imannya lagi apa? Lagi tidak ada. Ya, artinya apa? Imannya itu dikalahkan dengan syahwat ataupun nafsunya. Ya, makanya kan yang namanya nafsu, sekali lagi saya ulang, dalam diri manusia itu kan ada 3 nafsu. Ya, ada namanya nafsul ammarah, ya, ada namanya nafsul lawwamah, ada namanya nafsul mutmainnah. Ya, nafsul ammarah ya, yaitu nafsu atau keinginan yang ada dalam diri manusia itu selalu ngapain? Mendorong untuk melakukan sesuatu yang batil, yang jahat, yang salah. Itu namanya nafsul ammarah. Ya, innan nafsala ammaratun bisu. Ya, sesungguhnya nafsul ammarah itu selalu apa? Mendorong ya untuk melakukan perbuatan yang buruk. Ya. Nah, ada kelompok yang kedua, nafsul lawwamah. Ya, nafsul lawwamah ini adalah nafsu yang ada dalam diri manusia, kadang ya ngajak untuk melakukan kebaikan, kadang dia ngajak untuk melakukan apa? Kejahatan. Ini kan di kita nih. Ini mungkin kita di kelompok yang kedua kali adanya itu. Ya. Nah, ini bergantung kepada siapa kita bergaul, di mana kita bergaul kan gitu. Ya. Jadi kita Pak namanya bergaul itu Pak, ya. Kita kalau bergaul sama siapa aja sebenarnya saya boleh. Tidak ada larangan kita mau bergaul sama orang tukang mabok, ya. Kita bergaul sama orang tukang zina, kita bergaul sama orang tukang judi, boleh enggak? Ya boleh. Ya, yang terpenting saat kita bergaul dengan orang-orang seperti itu, jangan kita diwarnai oleh mereka. Ya. Tapi kita yang harus bisa ngapain? Mewarnai mereka. Ya, artinya apa? Jangan kita yang justru kebawa oleh mereka, tapi mereka yang harus terbawa oleh kita. Ya, itu kan warnanya hitam. Ya, dunia hitam ibaratnya itu. Ya, kita bergaul sama dia, kita ikut apa ya? Dunia hitam, ya salah. Ya, kita harus bisa merubah sedikit-sedikit. Ya, dunia hitam yang mereka jalani itu kita kasih warna putih sedikit-sedikit, pelan-pelan. Ya, jadi kita yang memberikan warna, justru kita, jangan kita yang justru mendapatkan warna dari mereka. Tuh, ya. Jadi kalau kita di masjid kayak gini nih, di majelis ta'lim, ya, kita lagi ngapain sekarang nih? Benar kan? Ya, karena posisi kita berada di suatu tempat yang suci. Ya, tapi nanti saat kita berada di suatu tempat yang jauh sedikit saja dari apa? Ya, manusia, ya, jauh sedikit saja dari kebaikan, biasanya itu timbul dalam diri kita itu, hati kita pengen ngapain? Melakukan sesuatu yang tidak baik. Itu manusia. Ya, wajar. Ya, disitulah yang namanya terjadi apa itu? At-tanazu bainal khairi wasyarri. Ya,
ya peperangan, ya perdebatan antara yang batil dengan yang hak atau yang hak dengan yang batil, ya begitu. Wala budda lil haqqi min sayyid musallat ila janibihi, ya oleh karenanya ya yang namanya suatu hak atau kebaikan itu harus dipersenjatai, ya harus memiliki senjata, ya senjata ini bukan sekedar senjata yang sifatnya zahir kayak pedang, bukan, ya maksudnya adalah apa? Iman, ya akidah yang kuat, ya itu. Nah tujuannya apa? Musallat ila janibihi, yang harus ada selalu di mana? Ya di kebaikan tersebut, ya artinya kita melakukan kebaikan itu kalau kita tanam dengan kuat, dengan penuh keyakinan, dengan penuh akidah yang benar, itu akan menjadi sesuatu yang apa? Mendarah daging. Ya, artinya akan menempel selamanya dalam apa? Dalam jiwa kita. Ya, itu kalau yang namanya kebaikan, Pak, ya sudah menjadi darah daging, maka insya Allah itu akan mudah kita untuk melakukan ya apapun yang menjadi halangannya. Contohnya gini, Pak, kita jadi orang suka bersedekah, ya karena kita orang yang suka bersedekah, sifat sedekah yang ada dalam diri kita itu sudah menjadi darah daging. Dalam kondisi apapun kita akan selalu apa? Bersedekah. Ya, enggak pandang sekedar kita dalam keadaan yang senang kita sedekah, tidak. Ya, itu yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya alladzina yunfiquna amwalahum bis-sarra'i wad-dharra. Ya, orang-orang yang menginfakkan harta mereka bis-sarra, ketika mereka dalam keadaan senang, ketika mereka dalam keadaan bahagia, ketika mereka dalam keadaan kaya, itu orang biasa ngapain? Menginfakkan hartanya. Ya. Tapi dalam dharra, dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, dalam keadaan miskin, dalam keadaan pas-pasan, ini jarang orang mau atau bisa ngapain? Menginfakkan hartanya di jalan Allah. Tapi buat orang yang sudah mendarah daging, ya dalam dirinya dia suka bersedekah, kondisi apapun dia akan terus tetap ngapain? Bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya artinya apa? Ya harus selalu apa? Ditopang ya dengan yang namanya apa? Ya senjata, agar kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita itu tidak akan apa? Keluar lagi. Ya, jangan lantaran Allah uji sama kita, tadinya kita kaya, tahu-tahu kita biasa pas-pasan berhenti sedekah. Ini bahaya. Ya, berarti kita siap sedekah saat kita dikasih duit banyak doang. Ya, ya, yang terpenting Pak, yang namanya sedekah itu kan bukan besar kecil, bukan. Ya, keikhlasannya, ya, keistiqomahannya, ya. Tuh, jadi sebesar apapun kita keluarkan harta kita, itu yang Allah akan berikan apa? Nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Liza syara'allahu lil mu'minina. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada orang mukmin an yahmilu as-sayf, ya untuk selalu ya mempersenjatai atau membawa senjata. Ya, senjata bukan maksud saya itu perang, bawa senjata apa itu tembakan, bawa golok, bawa apa, bukan. Ya, itu ya. Munawwimina ya, wa syarqul jihad ya. Pada saat kita di apa? Berjuang atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita itu harus punya apa? Senjata. Ya, sehebat apapun kita Pak, saat kita menghadapi musuh kita perlu apa? Senjata. Ya, jangan sekali-kali kita punya sifat yang namanya sombong. Ya, ketika kita mengatakan contohnya lu bakal ngadepin gua, lu mah encer. Ya, enggak ada apa-apanya lu, gua enggak perlu pakai senjata. Ya, cukup dengan ini doang gua pasti menang. Nah, kan sombong namanya. Ya. Tapi buat orang-orang yang beriman kepada Allah, dia bukan percaya kepada siapa? Kemampuannya dia. Ya, dia percaya dengan apa?
kepada Allah atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehebat apapun, sepintar apapun seseorang pasti ada apanya? Ada kelemahannya, ya, ada kekurangannya, ya, sehingga perlu ya dibekali dengan yang namanya apa? Senjata. Ya, senjata itu bisa senjata berupa kesabaran, ya, senjata bisa berupa keikhlasan, ya, senjata berupa apa tuh? Ketawakalan yang tinggi. Itu kan senjata-senjata semua itu. Ya, nah Allah akan menghadapkan kepada kita musuh-musuh itu dari apa? Dari berbagai apa itu? Ya, tipe. Ya, ada yang musuh kita ini nguji kesabaran kita. Ya, ada musuh kita ini nguji keimanan kita. Ada musuh kita ini nguji ketakwaan kita. Ya, ada yang musuh kita ini nguji keikhlasan kita. Ya, yang tadinya kita ikhlas kita diapain? Ya, diuji sama orang mah cuma segitu kan diuji keikhlasan kita itu, ya, yang akan menjadikan kita itu apa? Meninggalkan kebaikan-kebaikan yang biasa kita kita lakukan, ya, betul. Wasyar'ul jihad, dan disyariatkannya jihad daf'an lil udwan, untuk melawan musuh, wa rad'an lil zulmi wat tughyan, ya, untuk melenyapkan segala kezaliman dan segala keaniayaan yang terjadi. Tuh, ya. Jadi tujuan kita mempersenjatai diri kita, ya, itu untuk apa? Memberantas kezaliman, memberantas ya kejahatan yang ada di muka bumi ini. Ya, sama kita belajar ilmu bela diri contohnya. Tujuan kita belajar ilmu bela diri membuat diri jagoan. Kan bukan. Untuk apa? Untuk ya membela kebenaran, ya, untuk apa? Menunjukkan bahwasanya yang benar harus benar, yang salah harus salah, ya. Nah, itu adalah tentang al-munasabah ataupun kesesuaian ayat yang sudah kita baca dengan ayat yang akan kita baca. Selesai, ya. Selanjutnya al-lughah, ya. Di sini ada beberapa kata, ya, yang dalam bahasa Arab nanti diperjelas, ya, maksud penggunaan kata-kata pada ayat yang akan kita baca, ya. Nah, pada ayat yang akan kita baca nanti ada kata atau kalimat bagian, ya, bagian al-bagyu, ya. Al-bagyu ini al-udwan wat tughyan, ya. Al-udwan itu artinya apa itu? Ya, kedengkian, ya. Orang kan kalau punya sifat dengki itu, ya, itu hubungannya dengan apa itu? Hati, ya. Apapun yang orang lain dapatin tentang kebaikan, dia tidak akan merasa senang. Itu namanya dengki, ya. Kalau bahasa Arabnya apa? Hasud, ya. Tapi dalam bahasa Arab lain ada namanya al-baghi atau al-udwan, ya. Wat tughyan, ya. At-tughyan itu artinya kesewenang-wenangan, ya, semaunya, ya kan. Ibarat kata itu, gue yang berkuasa, ya, apapun yang gue lakuin, ya, gue salah aja harus lu benerin, apalagi gue bener. Itu namanya at-tughyan itu, ya, maaf, ya, at-tughyan, ya, itu sewenang-wenang. Ya, mentang-mentang dia berkuasa, mentang-mentang dia punya jabatan, ya, apapun yang dia lakuin harus apa? Harus didukung. Ya, itu nggak bisa. Dalam Islam tidak seperti itu, ya. Yang namanya hukum itu tidak boleh apa? Tumpul ke atas, tajam ke bawah, nggak boleh. Ya, harus sama. Mau dia itu orang susah kek, mau dia orang berpangkat kek, ya, mau dia orang yang punya jabatan kek, kalau namanya hukum harus diberlakukan, ya, tidak pandang bulu, ya, gitu. Baik. Wa zulzilu, ya, zulzilu ma'khuzatun minal zalzala al-ard, ya. Jadi kalimat zulzilu di sini ma'khuzatun diambil min zalzalah al-ard, ya, dari kata zalzalatil ard. Apa itu zalzalatil ard? Zalzalatil ard itu artinya, ya, bumi berguncang, ya,
bumi yang berguncang. Nanti itu dalam surah Az-Zalzalah kan Allah katakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, apabila bumi berguncang, ya, nanti akan terjadi apa? Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi akan memuntahkan isinya yang paling apa itu? Asqal, yang paling berat. Ya, jadi sesuatu yang ada isi di dalam bumi ini Allah akan muntahin saat terjadinya hari kiamat nanti, ya itu. Wa huwa ittirabiha, ya itu. Yaitu apa? Kegoncangan. Wa zalzalatu at-tahrik asyadid. Zalzalah itu sama dengan at-tahrik asyadid. Tahrik asyadid artinya gempa bumi. Ya, gempa bumi. Itu kan kalau dalam bahasa Arab ketika seorang membawa berita, ya, dalam bahasa Arab, ya, terjadi gempa bumi. Ya, pernah waktu saya di Mesir itu, ya, tahun 97, ya, itu terjadi gempa bumi yang dahsyat itu. Ya, sehingga banyak korban itu. Teman-teman saya itu yang tinggal satu asrama banyak yang loncat dari lantai 4, lantai 5 enggak sadar. Ya, saking takutnya. Ya, tapi subhanallahnya enggak ada yang mati, Pak. Nah, cuma kakinya doang patah padahal. Iya. Itu hebatnya itu. Ya. Saking takutnya itu jadi asrama tempat kita tinggal tuh goyang, Pak. Ya. Siapa yang enggak kalut? Ya, terjadi malam-malam lagi. Tahun 97 itu. Ya, dikit aja saya aja kebetulan saya waktu itu di lantai 1. Ya, kaget gimana mereka yang di lantai tinggi. Ya kan? Karena asrama di tempat namanya Bumus itu tempat saya tinggal dulu itu kan ada 5 lantai. Ya. Teman-teman saya pada loncat enggak sadar. Tapi subhanallah, maaf enggak ada yang meninggal. Ya, cuma kakinya pada apa itu? Pada patah. Ya, itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu dalam bahasa Arab diumumkan berita, ya, contohnya berita Al Jazeera, Qanat Jazeera, ya, channel Jazeera menyatakan, ya, faqad hadatsa at-tahrik asy-syadid, ya, telah terjadi gempa bumi, ya, fi Jumhuriyah Masr Arabiyah, di negara Mesir, ya, fi mustawa khamsa fi khamsa, dalam skala 5 apa istilahnya itu? Richter, ya. Iya, skala Richter. Ya kan? Nah, itu menggunakan kata at-tahrik asy-syadid, ya, itu. Selanjutnya karhu atau kurhu, ya, makruhun takrahu nufusakum, ya. Karhu di sini maksudnya adalah sesuatu yang dibenci oleh diri kalian. Ya. Jadi ada satu perbuatan, Pak, ya kan? Itu dibenci oleh Allah, itu namanya hukumnya apa? Makruh kan begitu. Ya, seperti ada hadis mengatakan, ya, abghadul halali indallahi at-talaq. Ya, abghadul halal, sesuatu yang dibenci oleh Allah tapi hukumnya halal. Apa itu? At-talaq, ya, perceraian. Ya, itu kan makruh, ya. Nah, enggak ada yang namanya, ya, sesuatu yang dibenci itu diri kita pengen senang, enggak ada. Pasti diri kita apa? Benci. Ya kan? Ketika kita melakukan perbuatan tolak atau menceraikan istri kita, pasti saat itu diri kita dalam keadaan apa? Tidak suka kepada istri kita, kan begitu. Ya, enggak ada orang menceraikan istrinya karena dia senang hati, ada enggak? Enggak ada. Pasti dalam keadaan, ya, sakit hati ataupun dalam keadaan apa, ya, tidak suka, ya, dalam dirinya. Qala Ibnu Qutaibah, berkata Ibnu Qutaibah, al-kurhu bidammi al-masyaqqah, ya. Al-kurhu kalau menggunakan dhamma itu masyaqqah. Apa itu masyaqqah? Artinya suatu kesulitan. Ya, suatu kesulitan. Wa kurhul lakum, ya kan, itu suatu kesulitan untuk kalian. Wa bil fathi, ya, al-karhu kalau menggunakan harakat fathah, al-ikrah artinya apa? Al-ikrah itu
paksaan. Ya, paksa. Ya. Ada orang dipaksa untuk masuk Kristen. Ya, itu namanya apa? Al-ikrah fi ya apa di ghairil Islam, dipaksa untuk pindah ke dalam agama selain Islam. Ya, makanya kan ada dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya, kecuali bagi orang-orang yang dipaksa, ya, dia boleh ngucapin ya dah gue beriman kepada Tuhan lu. Ya, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tapi hatinya tetap beriman. Itu enggak apa-apa. Ya, karena ada ancaman. Lo harus pindah agama lu enggak? Kalau enggak lu bini lu gue perkosa nih. Ya, atau gue bunuh semua keluarga lu, anak istri lu nih. Ya, ngomong dah, ya dah gue pindah agama lu, gue Kristen semua. Itu karena dipaksa, tapi hatinya apa? Tetap beriman. Boleh enggak? Boleh. Ya, itu namanya al-ikrah, ya, wal qahru, ya, paksaan dengan adanya kekuatan ataupun kekerasan. Ya, ini adalah penggunaan kata al-ikrah, ya. Nah, Bapak sekalian, saya kira cukup dulu sampai di sini, sampai di kurhun, ya. Nanti insyaallah pada malam Sabtu yang akan datang kita akan lanjutkan saddun, as-saddu al-man'u yuqalu saddahu anasyai. Ya, mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari pada malam hari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan, mungkin ada yang mau ditanya.